Oke, setelah melakukan pemecahan ketuban, kita harus memastikan bahwa kondisi janin dalam keadaan sejahtera. Ya, artinya kita akan mendengarkan DJJ. Untuk DJJ, penentuannya balik lagi ke pemeriksaan di prenatal. Ya, kita sudah tentukan di mana bagian punggung janin, kanan atau kiri. Ya, anggap saja untuk kasus kali ini punggung janin berada di bagian kiri. Kita dengarkan. Pegang tangan ibu. Oke, setelah selesai kita informasikan ke ibu hasilnya. Bu, pembukaannya sudah lengkap. Ibu kalau sudah mau mengedan boleh. Kemudian kondisi janinnya juga baik. Apabila dalam waktu setengah jam masih tidak ada proses penurunan kepala ke jalan lahir, kita bisa anjurkan ke ibu untuk jongkok ataupun bisa miring dengan dikotomi ditemani oleh keluarga. Selanjutnya kita akan melakukan pertolongan persalinan. Nih, pada saat pimpinan persalinan ini dilakukan, kita sudah memastikan kepala janin ada di vulva sekitar 5-6 cm seperti ini. Apabila ada tanda seperti ini, kita sudah bisa melakukan pertolongan persalinan. Tahapannya sama seperti tadi, ya, hanya saja APD yang kita gunakan lebih lengkap. Pastikan lagi bahwa alat yang kita butuhkan sudah tersedia. Cuci tangan dilakukan apabila tadi setelah melakukan atau menggunakan APD lengkap kecuali handscoon. Pakai sepatu boot, jangan dilihat. Pakai masker. Pakai maskernya yang medis. Kebetulan out of stock ya. Jadi kita pakai ini aja. Karena saya sudah pakai kacamata, tidak usah pakai Google lagi. Kemudian cuci tangan seperti tadi, dan kita menggunakan, kita pasang dulu underpad ya. Angkat bokongnya, sepertiga bagian bokong, arahnya memanjang. Handuk di perut ibu. Kita bisa gunakan kain segitiga untuk menahan di sini.
atau kita bisa menggunakan kain yang ada di sekitar ibu, atau kita bisa menggunakan handuk. Oke, untuk satu tangan ini sambil mengevaluasi apabila ada ketegangan di bagian perut ibu, artinya sudah ada kontraksi. Dari situ kita bisa menilai kapan kita bisa memberikan instruksi pada ibu untuk mengedan. Kemudian posisi tangan menahan ini disebut sebagai prasatringen atau stenan. Posisi ini bertujuan untuk tidak terjadi ruptur di bagian perineum. Jadi kita akan menahan bagian bawah. Bagian atas nanti kita akan menahan vulva bagian atas supaya bagian kepala janin saat keluar tidak hiperekstensi. Ya, ayo mengedan Bu. Ya, ayo pinter. Yuk. Ibu yang ngedan. Tiup-tiup. Ayo Bu, ngedan kayak batuk Bu. Ya. Ya, terus ya. Nah, saat kepala bayi sudah keluar seperti ini, ibunya jangan disuruh mengedan lagi, cukup tiup-tiup saja, dan kita ambil kasa untuk membersihkan area mata, hidung, dan mulut. Kemudian tahan, biarkan bayi melakukan putaran paksi sambil jari kita ke leher untuk menentukan apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Enggak, belum dorong. Nah, setelah posisi seperti ini, kita bisa membantu melahirkan bayi ya. Posisi tangan yang atas tadi ke bawah, ini ke bagian atas. Lahirkan bagian bahu atas, kemudian bahu bawah, sesuai dengan jalan lahir. Saat bayi lahir, lakukan penilaian sekilas sambil kita menyimpan di atas perut ibu. Lakukan rangsangan taktil. Semua bagian bayi dibersihkan kecuali dua tangan, telapak tangan. Kemudian kita akan lakukan pemotongan tali pusat. Satu tangan tetap pegang ke bayinya, jangan dilepas. Kira-kira 3-5 cm di atas perut bayi. Sekitar 3 cm kita lakukan rem yang kedua. Kemudian diantaranya kita lakukan pemotongan. Pada saat memotong tali pusat, pastikan tangan kita, jari ini ya, jari untuk melindungi bagian bayi. Ini simpan di bawah. Ikat tali pusat. Gunakan simpul mati. Kemudian di baliknya.
kemudian kembali bagian depan simpul mati lagi. Berikan bayi ke ibu. Ganti kainnya. Lakukan IMD di dada ibu. Dari topi, ambil tangan ibu untuk memeluk bayi langsung ke kulit, skin to skin. Oh, ini bayinya ya. Oke, kita kembali ke persalinan. Kala 2 sudah selesai, kita lanjut ke manajemen kala 3. 1 menit bayi lahir, kita lakukan penyuntikan oksitosin di paha bagian luar. Bu, saya suntikan oksitosin. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai plasenta lahir. Kita bisa lakukan pengkajian atau pemeriksaan untuk memastikan apakah memang plasenta ini sudah lepas atau belum. Lakukan PTT, penegangan tali pusat terkendali, perut di tangan di atas perut ibu, ya. Kemudian posisi tangan seperti ini, tegangkan, bukan ditarik tapi hanya ditegangkan. Pada saat ini ditegangkan, kemudian lakukan dorsokranial, menekan ke arah bawah, kemudian tarik ke atas, ya. Apabila tali pusat ataupun plasenta sudah lepas, biasanya tali pusat di sini akan kendor atau turun. Lakukan dorsokranial sampai plasenta lepas. Kalau panjang, kita boleh gulung atau boleh pindahkan. Atau boleh dipindahkan seperti ini. Apabila plasenta sudah mulai keluar, kita jangan tarik lagi, jangan sampai plasenta lepas jatuh di sini. Kita bantu melahirkan dengan sirkuler, diputar. Hati-hati dengan selaput supaya tidak tertinggal di bagian uterus ibu. Pada saat selaput hanya tinggal sedikit, kita bisa gunakan klem untuk membantu mengeluarkan selaput plasenta. Lakukan penilaian kotiledon. Kita pastikan dulu bahwa tidak ada jaringan tertinggal dengan cara lihat robekan-robekan apakah menyatu dengan sempurna atau tidak. Apabila tidak sempurna, berarti ada sisa plasenta yang melekat di uterus. Kemudian nilai berapa panjangnya, berapa arteri, berapa vena. Kemudian nanti silahkan timbang, masukkan ke tempat plasenta. Apabila keluarga sudah membawa tempat plasenta, kita bisa berikan. Kalau tidak, kita bisa masukkan dulu ke dalam kantong plastik. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian terhadap jalan lahir. Apakah ada laserasi
Untuk memastikan apakah ada laserasi atau ada perdarahan aktif, kita lakukan dep dulu dari bagian dalam. Ingat berapa kasa yang masuk. Kemudian kita bisa bersihkan jalan lahir bagian luar. Nah, apabila di bagian jalan lahir ini tidak ada perdarahan aktif atau laserasi minimal, kita bisa melihat atau memastikan bahwa tidak ada perdarahan aktif dari bagian uterus. Kita eksplorasi bagian dalam. Lihat, apakah masih ada jaringan yang tertinggal? Sampai tidak didapatkan jaringan lagi di kasa, artinya sudah tidak ada sisa plasenta di dalam uterus. Oke, karena ini tadi laserasi minimal, kita tidak melakukan hecting ya, jadi cukup disinfektan pakai menggunakan antiseptik ya. Kita rapikan sambil sesekali kita melakukan pengecekan pada bayi ya. Bayinya masih menangis. Selanjutnya kita akan bersihkan bagian ibu. Ini supaya ibunya tidak kedinginan. Oke, selanjutnya setelah plasenta lepas, kita akan membersihkan ibu ya. Sebelum ibu dibersihkan, bednya pastikan dulu bersih ya dari bercak darah. Waslap tadi satu di klorin, satu di DTT. Ini untuk cairan klorin. Kita bersihkan dari bagian dalam keluar. Kemudian dibilas dengan DTT sambil diangkat. Terakhir ke bagian ibu. Pasangkan pakaian dalam. Berikan pakaian ibu. Kemudian lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital mulai dari tekanan darah, nadi, suhu. Kemudian pastikan bahwa uterus dalam kondisi kontraksi. Terakhir ke bayi. Sebenarnya bayi ini nanti masuk ke pemeriksaan bayi baru lahir. Kita tidak bahas di sini. Perawatan bayi baru lahir nanti bisa diberikan salep antibiotik untuk mata, kemudian hepatitis, dan diberikan vitamin K. Rawat anak. Silahkan. Dirapikan kembali alat.